Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, saya Abdillah dari semester 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Ayyubi akan menjelaskan tentang hadis materi pendidikan. Teman-teman tahu nggak nih arti dari pendidikan itu apa? Pendidikan adalah suatu cara pembelajaran yang diharapkan akan mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar diri kita tidak bodoh dan tertinggal zaman. Sedangkan pengertian hadis itu ada dua. Yang pertama, hadis bisa disebut juga sebagai sunnah, bisa disebut juga sebagai perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama yang sangat mengharapkan umatnya untuk berlaku hidup sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui didikan Rasulullah SAW, umat Islam diajarkan tentang segala bukti dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Islam juga disebut sebagai agama pendidikan karena dalam Al-Quran seringkali kita temui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya agar umatnya mau belajar, mau berpikir, dan mau mengolah otaknya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan 8 hadis tentang materi pendidikan. Hadis yang pertama yaitu tentang pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bagi kita mempunyai ilmu pengetahuan. Karena jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang menjadi pendidik yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha ulama'a wa yuqal rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ami qabla kibarihi. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang jika kita ingin menjadi seorang pendidik, sebaiknya kita mempunyai ilmu pengetahuan yang akan kita ajarkan kepada anak murid kita nanti. Hadis yang ketiga yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang hukum wajib dalam menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, wajib memiliki arti jika dikerjakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Hadis yang keempat yaitu jaminan bagi para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yatalamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pahala bagi orang yang mau menuntut ilmu, yaitu pahalanya surga. Dan insya Allah lelahnya kita mencari ilmu akan Allah gantikan dengan pahala dan berkah. Hadis yang kelima yaitu tentang pendidikan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ajarkan kalimat pertama kepada anak-anak kalian la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang begitu pentingnya kita mengetahui siapa Tuhan kita, yaitu Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Hadis yang keenam yaitu tentang menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alamu ilma wa ta'alamu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawada'u liman ta'allamuna minhu. Belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini menjelaskan tentang kita harus menghormati orang yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Hadis yang ketujuh yaitu saling berbagi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. La yatbaghi lijahili ayyaskuna ala jahlihi wa la lil alimi
Tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini menjelaskan tentang jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, walaupun sedikit harus dimanfaatkan. Dan jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, seharusnya kita belajar. Hadis yang ke-8 yaitu menghadirkan pendidikan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahala waridun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan, jika kita sudah mempunyai keturunan atau anak, kita harus mendidiknya dengan baik, agar kita juga mendapat pahala darinya. Cukup sekian hadis materi pendidikan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.